ternyata pesawat kita buatan kerjasama dengan Korea ini yang dikirim ke Indonesia dan buatan Indonesia itu memang kita akui canggih. Anak bangsa telah membuat dan menambahkan fitur-fitur lebih dari pesawat-pesawat tak kalah dengan luar negeri. Oke, pesawat FF Bulramai. Kemampuan misterius radar AESA KF-21 Boramae Indonesia mampu jinakkan Su-35 sekalian J-20 China. Indonesia sedang menunggu kehadiran jet tempur KF-21 Boramae. Wujudnya KF-21 Boramae akan menaikkan prestis Indonesia di mata dunia. Apalagi jika Indonesia mampu secara mandiri membuat KF-21 Boramae, akan sangat mencorong nama negeri ini di mata dunia. Wah, luar biasa. KF-21 Boramae, Indonesia bisa membentuk sekuadron tempur sebanyak-banyaknya. Apalagi dengan satu cadar yang nantinya dibuat sendiri, KF-21 Boramae jelas anti-embargo, menjadikan siap tempur kapanpun di mana. Korea Aerospace Industries atau KAI membenamkan semua kecanggihan jet tempur Bentar ya. Memang kita itu waktu dulu-dulu itu banyak kerjasama dengan luar negeri, sepertinya Amerika. Kita kalau tidak punya bikin sendiri, pasti kita ada gangguan. Makanya kita kalau punya sendiri tidak akan ada yang embargo, tidak ada yang akan mengklaim-klaim teknologi kita sendiri, buat kita sendiri, dan buat pertahanan negeri kita sendiri. Oke? KF-21 Boramae. Good. Dan dikutip dari new.freedom.net pada Senin hari ini, baru-baru ini KAI menjelaskan bahwa KF-21 Boramae punya sistem 3 komputer kontrol penerbangan. Wow. Sistem ini berfungsi untuk menghindari tabrakan sehingga pilot tidak perlu repot-repot untuk bermanuver. Mantap. Dengan sistem 3 konsol ini, KF-21 Boramae bisa terbang meliuk-liuk bermanuver tajam bila sedang melewati lembah atau celah lereng hitam. Kemampuan ini juga sangat penting karena perang udara terkadang terjadi di ketinggian rendah. Sistem autopilot dan pelancaran medan otomatis dan penghindari tabrakan memungkinkan KF-21 Boramae untuk terbang ke tujuan sambil menghindari tabrakan dengan menghitung ketinggian gunung dan kecepatan pesawat tempur dengan masukkan koordinat saat terbang di ketinggian rendah gunungan. KAI juga menyelipkan sistem evolusioner KF-21 Boramae, yakni kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan inilah yang nantinya akan mengoperasikan drone serang Royal Wingman KAUX yang sangat berbahaya bila sudah terbang bersama KF-21 Boramae. KAUX akan menjadi penjaga musuh paling dominan karena ia bisa melakukan serangan Tugas masa depan adalah pengembangan evolusioner KF-21 dan ini adalah sistem tempur cerdas dan drone tak berawak siluman yang sedang dikembangkan oleh Institut Penelitian Ilmu Pertahanan Korea Selatan sejak jauh. Presiden KAI An Hyun-jo mengatakan sistem terbaik akan menjadikan KF-21 Boramae menempur paling bintang putih di Asia canggih. dan menyembunyikan panel antena KF-21 Boramae di dalam. Hal ini bertujuan agar KF-21 Boramae tak tertangkap radar. Banyak tonjolan seperti antena dan sensor yang mudah dideteksi oleh gelombang radar disematkan di dalam pesawat. Persiapan dasar untuk siluman sudah ada. ADD juga telah mengembangkan teknologi desain siluman dan bahan serta perangkat penyeram radio dan inframerah selama lebih dari 20 tahun. Mantap. Penggunaan dari Angkatan Udara lebih banyak fungsi siluman dapat ditambahkan kepada KF-21 Boramae. Jelas jauh. KAI lantas memberi sedikit bocoran mengenai radar AESA KF-21 Boramae buatan Hanwha System. Dikatakan radar AESA KF-21 Boramae punya kemampuan misterius yang tak akan digunakan kepada publik. Wah, guys, misterius guys kemampuannya. Hebat benernya buatan kita. Top. Radar ini dan perangkat di RST dengan mudah mendeteksi Su-35 dan J-20 China, menjinakkan fungsi siluman Pipe Destroyer dan menembakkan jatuh. Radar AESA yang bisa dikatakan sebagai mata-mata pesawat tempur ini disebut punya performa yang lebih unggul dibandingkan buatan China ataupun Rusia. Sip, mantap. Dikembangkan oleh Defense Science Research Institute atau ADD dan diproduksi oleh Hanwha. Dan berkat radar AESA ini maka KF-21 Boramae dapat melihat dan menembakkan rudal di depan pesawat tempur
Utara, serta pesawat tempur China dan juga Rusia. Jika benar demikian, maka Indonesia bisa bersikap pongah kepada China di Natuna Utara dengan KF-21 Boramae nantinya. Mantap. Media Korea Selatan lantang mengucap KF-21 Boramae menjadi penjaga langit Malaysia. Komandan Angkatan Udara Negeri Jiran ungkap faktanya. Ya, pesawat tempur proyek Korea Selatan dan Indonesia KF-21 Boramae direncanakan bakal terbang perdana pada tahun 2022. Sukses lagi. menjadi sorotan dunia, KF-21 Boramae dapat menarik minat banyak negara untuk membelinya. Dan saat ini Korea Selatan tengah mencari pasar ekspor untuk pesawat tempur yang dijuluki F-35 versi Asia tersebut. Di tengah proses pengembangan KF-21 Boramae, media Korea Selatan menyebut jika Malaysia tertarik dengan pesawat tempur generasi 4,5 tersebut, Korea Selatan telah menghabiskan sekitar 8 miliar US dollar untuk mengembangkan KF-21 Boramae. Indonesia pun juga ikut serta dalam program pengembangan KF-21 Boramae dan menyumbang 20% dari biaya keseluruhan. Korea Aerospace Industries atau KAI bertanggung jawab untuk mengembangkan pesawat generasi 4,5 ini, dan dilansir dari The Guru, KAI telah muncul sebagai kandidat kuat untuk proyek 18 unit LCA atau Light Fighter yang dipromosikan oleh Angkatan Udara Malaysia dan RMAF. Pesawat FA-50 dari KAI muncul sebagai kandidat untuk pembelian LCA RMAF bersama dengan Leonardo M346 dari Italia. Otoritas militer Malaysia juga sedang memeriksa perusahaan-perusahaan ini dengan memilih mereka atas nama pesawat tempur Rafale Perancis dan KF-21 Boramae. Masih terlalu dini untuk menilai apakah KF-21 pesawat tempur gabungan generasi 4,5 yang dikembangkan bersama antara Korea Selatan dan Indonesia cocok untuk RMAF dan negara tersebut, kata Tan Sri Akbal Abdul Samad, Komandan Angkatan Udara Malaysia dalam wawancara dengan media pertahanan negara. RMAF melakukan penawaran untuk memasok 18 LCA pada tahun lalu dan menerima request for proposal atau REP dan skala bisnisnya sekitar RM4 miliar, di mana setengahnya yaitu 2 miliar ringgit Malaysia dibayarkan lewat perdagangan termasuk minyak mentah dan juga produk minyak sawit. Otoritas militer Malaya kemungkinan besar akan menempatkan pesanan yang sama kedua sesuai dengan persyaratan RMAF, sehingga pemesan teratas dapat mengamankan kontrak tambahan di masa mendatang. Selain KAI dan Leonardo, Turkish Aerospace Industry atau TAI berpartisipasi dalam tender proyek ini dengan TAI Hurjet dan China National Aviation Technology Import Corporation atau CATIC dengan jet tempur L-15. Hindustan Airlines, sebuah perusahaan milik negara India yang punya pesawat tempur Tejas, telah bermitra dengan Aerospace Technology System untuk meluncurkan MiG-35. Di antara mereka, Leonardo M346 dan KAI FA-50 diringkas sebagai kandidat kuat, dan sementara itu Korea Selatan mulai mencari pasar ekspor untuk KF-21 Boramae. Dilansir dari media Malaysia Defense Security Asia, selain Indonesia menjadi mitra pengembangan pesawat, KAI juga membidik beberapa negara lain untuk ekspor pesawat KF-21 Boramae, terutama untuk negara yang... Bentar ya, jadi emang kalau kita punya, malah kita bisa menjual ke luar negeri ya untuk aset. Tapi teknologi yang kita miliki, yang punya pesawat kita, diusahakan yang tercanggih, tapi yang buat itu yang istilahnya tidak semerta-merta diberikan penuh sama dengan punya kita. Harusnya seperti itu ya kan? Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di bawah. Sudah menggunakan pesawat fleet atau LCA T-50 atau FA-50. Negara-negara yang menjadi sasaran KAI antara lain negara tetangga yaitu Filipina dan Thailand serta Irak yang merupakan pengguna T-50 dan FA-50. Selain itu, perusahaan juga berencana untuk memasarkan pesawat KF-21 Boramae ke negara-negara seperti Peru, Qatar, Senegal, dan Malaysia. Dan dilansir dari media pertahanan internasional dengan harga KF-21 Boramae per unitnya seharga 65 juta dolar Amerika Serikat dinilai lebih rendah dari pesawat generasi 4,5 lainnya seperti Rafale dan Eurofighter Typhoon. Dalam sebuah wawancara dengan majalah pertahanan berbahasa Inggris, Asian Defense Journal pada tahun lalu, Kepala Angkatan Udara Kerajaan Malaysia Jenderal Tan Sri Akbal Abdul Samad mengatakan mengenai rencana Malaysia untuk melirik KF-21 Boramae. Menurutnya, meskipun para perencana program CAP-55 terus memantau evolusi sistem pertahanan di pasar, masih terlalu dini untuk memastikan kesesuaian pesawat KF-21 Boramae bertentangan dengan kebutuhan RMAF. Iya betul.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, pesawat tempur MRCA RMAF saat ini yaitu FA-18CD dan SU-30MKM akan terus beroperasi hingga 2035 dan 2040 setelah berbagai upaya rekayasa untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dengan angkatan udara. Jika Malaysia tertarik untuk mendapatkan pesawat KF-21 Boramae, maka bisa mempertimbangkan pesawat varian Block 3 yang kabarnya dimodifikasi menjadi pesawat generasi kelima dan tak terlihat. Di antara modifikasi besar yang akan diterapkan pada pesawat KF-21 Boramae Block 3 adalah menyediakan penyimpanan untuk bom dan rudal yang dibawanya atau ruang senjata internal untuk lebih mengurangi penampang radar pesawat. Oke. Jadi Buramai ini bisa di-upgrade lagi ke versi-versi berikutnya ya, hingga sampai versi yang tertinggi. Hebat, luar biasa. Oke, sekian, terima kasih. Salam, jangan lupa subscribe-nya biar kita sama-sama bisa membangun. Jangan lupa subscribe anak bangsa. Terima kasih.